Wow, kau terlihat cantik. Aku selalu cantik. Tapi aku ingin terlihat lebih cantik untukmu. Katakan, wanita dalam kehidupan pria selain istrinya disebut selingkuhan. Kita harus menyebut Risa apa? Musuh terburukmu. Benar. Pergilah dan tunjukkan gaunnya padanya. Kaulah yang harus melihat duluan aku dengan gaun ini. Aku tidak peduli orang lain mau melihat gaun ini atau tidak. Dengar, aku akan keluar sekarang. Kau keluarlah dari sini persis 15 detik kemudian. Baik. Oke, tepat setelah 15 detik. Tunggu. Apa kau tidak melupakan sesuatu? Apa? Ciuman pada wanita cantik. Tentu saja. Aku tidak suka memberikan rindu itu. Sayang. Sherlyn? Ya, Risa pemanggilmu. Karan sedang di luar. Bagaimana ini? Sherlyn, aku menunggumu. Ayo cepat. Baik, tunggu 2 menit. Sayang, begini saja. Kita akan tunggu dia sampai dia pergi. Dia tidak akan menunggu lama. Dia adalah orang yang gelisah. Dia akan bosan menunggu dan pergi dengan sendirinya. Begitu dia pergi, kita akan keluar dari sini. Kita tidak bisa mengambil resiko jika kita memaksakan keluar sekarang. Oke, mari kita tunggu di sini. Risa? Ada apa? Kenapa kau pergi begitu saja? Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan, tapi ketika kau mengeluh tentang Karan dengan tidak polos, kau terlihat imut seperti gadis kecil. Dia juga berlaku seperti anak yang nakal. Maksudku, ketika kita berdua bicara tadi, apa kau merasa bahwa aku ini orang yang aneh? Sama sekali tidak. Itu karena kita berdua bicara seperti layaknya orang dewasa. Kau baik dan masuk akal. Kau tidak konyol seperti Karan. Maksudku pikirannya itu konyol. Kalian berdua seperti kutub yang sangat berbeda. Maafkan aku harus mengatakan ini, tapi orang tidak akan percaya kalian berdua adalah saudara laki-laki. Aduh. Hati-hati. Kau baik-baik saja? Iya. Perhiasannya cantik sekali. Aku rasa mereka baru saja membuatnya untukmu. सफेद पिया ना छल ना कपट ना भेद पिया सौ रंग मिले तू एक वर्गा फिर आतिश होया रेत पिया रेत पिया जिस Sherlyn. Lama sekali dia, aku bosan. Apa yang harus kulakukan? Menyebalkan sekali. Kalau begitu aku telepon Sofia. Tapi dia mau bicara atau tidak ya? Dia kan sudah putus denganku. Sofia.
Karan menelponku. Aku tidak percaya. Maafkan aku, Karan. Sayang, aku sangat mencintaimu. Kau gadis tercerdas di dunia. Kau sadar kalau kita salah paham. Dan kau minta maaf. Katakan padaku, kenapa kau minta maaf? Karan, sebenarnya waktu itu aku sedang tidak semangat. Waktu aku putus denganmu, aku mengatakan itu karena gadis-gadis bodoh itu memperhatikan kita. Aku tidak suka, jadi aku tidak pernah bisa putus denganmu. Kau sangat cerdas. Aku suka padamu. Kau, apa yang kau lakukan di ruang ganti Sherlyn? Aku bertanya padamu. Kau mau kemana? Aku bertanya padamu. Apa yang kau lakukan di dalam? Dan bagaimana kau masuk ruang ganti Sherlyn? Jawab aku! Ya Tuhan, kau dan Sherlyn, kalian berdua berselingkuh. Kau itu orang yang menjijikan. Kau tidak layak untuk menikahi Prita. Tapi kau dan Sherlyn bersama. Ini adalah batasnya. Diam kau. Aku minta kau diam. Siapa kau berani menuduhku? Kau yang diam. Siapa aku? Aku akan menghajarmu sekarang juga. Kau mengerti? Menyingkir. Tunggu. Pak Lutra, tolong jangan bertengkar. Ini tentang reputasi toko kami. Tolong, Pak. Reputasinya telah ternoda. Karena itulah dia melakukan perbuatan seperti ini. Hei! Jaga mulutmu atau aku. Atau apa? Apa yang akan kau lakukan? Kau mau apa? Diam! Hah? Aku akan memberimu pelajaran yang tidak kau lupakan. Pak Lutra, tolong. Tolong ikut denganku sebentar. Apa yang terjadi? Pak Karan telah bertengkar dengan seseorang, Pak. Apa? Di mana? Di luar ruang ganti. Ikutlah Ayo denganku. kita ke sana. Kau, pemain kriket rendah, tetap berada dalam batasmu. Aku menahan diri untuk tidak berdebat. Tapi itu tidak berarti aku ini lemah. Jika aku mulai bicara, Benarkah? kau tahu akibatnya. Benarkah? Apa yang akan kau katakan? Kamu katakan apa? Katakan! Apa yang kau mau bicarakan? Aku tahu kau akan berbohong. Dari tadi kau bersama Sherlyn. Benar kan? Ya Tuhan, apa yang terjadi di luar? Pasti orang akan masuk sini nanti. Apa yang harus aku lakukan? Aduh Punuh, selamatkanlah dirimu dan selamatkan aku. Dari awal aku selalu curiga padamu. Kau mengerti? Aku tahu kau itu orang yang jahat dan bersama gadis jahat. Tapi Sherlyn, kau selingkuh dengan Sherlyn. Oh ya Tuhan, kau menipu Prita. Kalian sudah melakukan upacara roka. Harusnya kau tahu malu. Dengar, aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu. Aku akan memberitahu semuanya hari ini. Aku tidak punya bukti sebelumnya. Sekarang aku punya bukti melawanmu. Aku akan mengeksposmu hari ini. Aku akan beritahu Risa. Karan, kau jangan khawatir. Aku akan ada di sana sebentar lagi, oke? Risab sedang kemari. Tunggu dan lihat saja. Aku yakin Prita sangat bahagia hari ini. Aku akan terbukti bersalah atas semua tuduhan ini. Oh Tuhan, apa yang harus kulakukan sekarang? Aku akan menyangkal berselingkuh dengan Prithvi. Aku akan bilang bertemu Prithvi di acara roka pertama kali. Ya, tidak ada yang tahu kalau aku dan Prithvi sudah kenal sangat lama. Ya, sempurna. Akhirnya semua orang akan tahu. Dan untuk Sherlyn, aku juga akan beritahu semuanya pada Risa. Hah? Prita meragukan Sherlyn dan aku meragukanmu. Kalian berdua menipu kami berkali-kali. Kami bahkan tidak bisa membayangkan ini. Kau telah melewati semua batas. Kalian berdua pasangan. Oh ya Tuhan. Itu berarti selama ini kalian selalu bersembunyi dan aku terus mencari kebenaran di mana itu tidak ada. Kalian selalu berhasil melarikan diri dari kami. Prita benar. Sherlyn itu bukanlah gadis yang baik. Dia gadis yang buruk. Hei! Jangan pernah berani bicara omong kosong seperti itu. Kenapa? Ada apa denganmu? Dia bukan siapa-siapa. Kenapa kau marah? Hah? Satu hal lagi.
Kalau kau coba memegang keraku lagi, aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan kau lupakan. Apa kau mengerti? Hei, dengarkan aku baik-baik. Jangan bicara omong kosong di depan. Hei, jangan berani bicara omong kosong atau aku akan benar-benar mengajar. Aku tidak Kau akan mengampuni. Kau lolos hari ini. Kau beraninya kau mau apa? Tolong mikir. Ayo, pelajaran. kau mau apa? Karan, hei, Karan, lepaskan dia. Karan, sudah. Apa yang sudah kalian lakukan? Apa kalian sudah tidak waras? Kau tidak akan menikah dengan orang menjijikan ini. Kau mengerti? Diam, Karan. Diam! Pernikahan bukanlah sebuah lelucon. Pernikahan tidak bisa rusak begitu saja. Kau tidak tahu siapa dia sebenarnya, kan? Berhenti berperilaku seperti anak kecil. Kau ingin Prita membatalkan pernikahannya hanya karena kau tidak suka gaun yang dipilih untuknya. Bagaimana mungkin? Karan, kau mungkin tidak menyukai Prithvi, tapi kau harus mengerti bahwa Bibi Sarla memilih Prithvi untuk Prita. Tidak, aku. Kau hanyalah temannya. Dan persahabatan itu memiliki batas. Tidak ada yang harus melewati batas persahabatan. Karisab, tolong dengarkan aku dulu. Inilah kenyataannya. Dia lakukan upacara roka dengan Prita dan Sherlyn bertunangan denganmu, tapi mereka tidak melewatkan kesempatan untuk bertemu. Prithvi dan Sherlyn berselingkuh. Apa yang kau katakan, Karan? Bagaimana mungkin? Ini adalah kebenarannya, Kak. Prithvi sudah menipu Prita selama ini. Dia berselingkuh dengan Sherlyn. Dia sudah melakukan hal yang tidak pantas untuk Prita. Dia ada hubungan dengan Sherlyn. Ini sudah berlangsung lama. Sebelumnya aku pernah melihat dia di hotel dengan seorang gadis, oke? Setelah itu aku memanggil keluarga Prita ke hotel. Aku bertanya-tanya bagaimana dia menipu semua orang saat itu. Dia telah menipu kita. Bagaimana Prita keluar dari kamar dan bukan gadis itu. Dia membantu gadis itu melarikan diri. Itu sebabnya aku harus meminta maaf padanya. Kau pergi tanpa hukuman. Saat itu buktinya dihilangkan. Tapi saat ini kau tidak akan lolos. Bukti ada di sini. Di depan semua orang. Kau harus membuktikannya padaku. Apa yang terjadi? Ha? Buktikan semuanya. Sherlyn ada di dalam ruangan ini. Dia di dalam. Ya, kau menyuruhku untuk mencari Sherlyn. Kau bilang dia ada di ruang ganti nomor 5. Jadi aku datang untuk mencarinya. Aku melihat orang yang jahat ini keluar dari ruangan ini. Aku melihat dengan mataku sendiri. Dia keluar dari ruang ganti Sherlyn, Kak. Kamar nomor 5. Dia keluar dari sana. Cukup. Cukup sudah, oke? Berhenti memainkan permainan konyol ini denganku. Semua orang tahu bahwa kau membenciku. Itulah alasan kau bicara omong kosong seperti itu. Hei, karena kau tidak pantas untuk disukai. Kenapa aku menyukaimu? Apa menurutmu aku lugu seperti Prita dan kau bisa membodohiku? Kali ini kau tidak akan bisa mengelak. Akan kubuktikan siapa kau sebenarnya. Kita buka ruang gantinya. Hei, tunggu sebentar. Siapa kau? Siapa kau? Berani mencurigaiku tentang sesuatu. Hanya Prita yang berhak memutuskan apakah dia mempercayaiku atau tidak. Hei Prita, kita akan menikah kan? Landasan pernikahan adalah kepercayaan. Semua hubungan didasarkan pada kepercayaan. Hari ini aku ingin melihat apa kau mempercayai tuduhan palsu yang Karan ajukan padaku. Apa kau percaya? Prita, dengar. Jangan percaya apa yang dikatakan oleh penipu ini. Sebaiknya kau periksa sendiri siapa wanita yang ada di dalam ruangan ini. Sebaiknya kau periksa. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Prithvi akan merasa tidak enak jika aku tidak mendukungnya. Tapi Karan, kenapa Karan mengatakan hal ini? Dia pasti punya alasan untuk itu. Masuklah Nyonya. Janki lihat, Nyonya Raki ada di sini memeriksa kesehatanmu. Janki, bagaimana perasaanmu sekarang? Hah? Kau membuat kami gugup sekali. Kami pikir kami kehilanganmu. Syukurlah kau baik-baik saja. Kau di depan kami. Aku senang melihatmu. Jangan khawatir. Kau akan segera sembuh dengan segera. Semua akan kembali normal, Janki. Kami bersamamu. Beranilah. Dan semoga kau bisa cepat sembuh. Semuanya akan baik-baik saja. Janki, aku tahu kau sedang dalam keadaan rapuh sekarang. Tapi aku ingin mengajukan pertanyaan. Aku ingin bertanya beberapa hal. Karan dan Rishabh mengatakan padaku bahwa kau sedang dalam perjalanan ke rumah kami. Dan saat kau dapat kecelakaan,
kau mendapatkan ingatanmu kembali dan kau ingin memberitahu kami sesuatu yang sangat penting. Apa itu benar? Apa anak-anakku benar tentang itu? Apa ada yang ingin kau katakan pada kami, Janki? Katakan, Janki. Apa yang sangat ingin kau katakan pada kami? Katakan padaku. Sarla, aku sangat khawatir. Karan bilang ada orang yang ingin menyebabkan sesuatu pada keluarga kami. Aku jadi sangat khawatir. Aku merasa sangat takut. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Katakan, Janki, apa kau tahu sesuatu? Dia tidak berkedip, itu berarti. Tapi kemarin dia berkedip saat kita mengajukan pertanyaan yang sama. Kupikir dia sudah lupa. Dia tidak ingat apapun karena tidak sehat, Janki. Mungkin ada orang yang ingin melukai keluarga Nyonya Aurora. Apakah itu yang ingin kau katakan pada Karan dan Rishabh agar mereka bisa membantumu? Begitukah? Apa itu benar? Janki, katakan. Tolong, bicaralah. Kau lihat, dia tidak bereaksi. Artinya tidak seperti itu. Janki, tolong katakan. Apakah seseorang ingin menghancurkan keluarga kita? Maksudku, keluarga Sarla dan keluargaku. Apakah benar seperti itu? Nyonya Raki, ini berarti ada seseorang yang ingin menghancurkan keluargamu dan keluargaku. Tapi siapa? Kita tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Kenapa ada yang ingin menyakiti kita? Janki, katakan. Apakah kami mengenal orang itu? Apa orang itu keluargamu atau keluargaku? Jawablah. Tidak. Orang yang tercela itu Prithvi. Dan wanita yang tidak tahu malu itu Serlu. Mereka sebentar lagi menjadi bagian dari keluarga kita. Ini tidak boleh. Tidak. Nyonya Raki, dia tidak berkedip. Itu berarti orang itu bukan anggota keluarga, tapi seseorang yang kita kenal. Tapi siapa? Janki, siapa orang itu? Janki, tolong beritahu kami siapa dia. Kalau kita tahu orang itu, percayalah, aku tidak akan mengampuninya. Kau adalah anggota keluarga. Aku tidak akan memberitahu orang yang sangat menyakitimu. Begitu kau memberitahu nama orang itu, kami tidak akan mengampuninya. Kami akan memberinya pelajaran. Kami tidak akan mengampuninya. Ayo, jawablah pertanyaanku dengan berkedip mata. Ayo. Sarla, tolong tenang. Tenanglah. Tapi kita harus melakukan sesuatu. Kita harus mencari tahu siapa orang itu. Bisa kau ambilkan bolpen dan kertas, tolong. Tapi untuk apa, Nyonya Raki? Nanti ku beritahu. Ambilkan saja bolpen dan kertas. Iya, baiklah, akan ku ambilkan. Janki, tolong beri kami tanda. Kami perlu tahu. Iya. Ini, Nyonya. Apa yang kau lakukan? Tolong, Janki. Cobalah. Cobalah untuk menulis. Ya Tuhan, begini Janki. Janki, aku akan memegang tanganmu dan kau cobalah menggerakkan tanganmu ya. Cobalah menulis sesuatu. Tulislah huruf pertama dari nama orang itu. Ini sangat penting bagi keluarga kita, Janki. Tolong, kami ingin tahu siapa orang itu. Tuliskan namanya. Ya, kau bisa menulis namanya. Ayo coba Janki. Janki, tolong cobalah tulis nama orang itu. Ini sangat penting bagi kami untuk tahu. Tolong. Tolong, kau jangan memaksanya. Dokter telah menyuruhnya untuk tidak stres. Iya, Raki. Dia sedang tidak sehat. Lupakan saja. Tidak apa-apa. Nanti kita akan menemukannya cepat atau lambat. Janki, kau istirahatlah. Jangan khawatir. Kau lihat. Kau mungkin tidak bisa memberitahu kami nama orang itu. Tapi setidaknya kami tahu sekarang ada yang mencoba membahayakan kami. Dan kami pasti akan tahu siapa yang bertanggung jawab atas kondisimu ini. Janki, aku punya pertanyaan terakhir. Aku ingin tahu apa orangnya itu. Maksudku, aku ingin tahu orang yang kau singgung itu apakah sama dengan yang sudah menabrakmu?
beri tanggapan. Kau yakin bahwa kau melihat Prithvi keluar dari kamar Sherlyn? Iya. Bisa kau buktikan itu? Aku sangat yakin. Prithvi, tolong. Jika pernikahanku dibatalkan, ibuku pasti akan membunuhku. Lakukan sesuatu. Kalian telah mencoba menyakiti harga diri dan martabatku. Aku tidak akan membiarkan itu. Hei Prita, apa kau tahu kenapa aku setuju untuk menikahimu? Tidak sekalipun. Aku tidak memikirkan statusku sekalipun. Aku tidak berpikir untuk begitu. Kau itu adalah seorang gadis kelas menengah. Aku menemukanmu menjadi sangat layak. Kupikir kau akan membuatku bahagia dan selalu mempercayaiku. Kupikir kau tidak akan pernah mengecewakanku. Tapi hari ini, temanmu menghinaku. Dan kau tidak mengatakan apapun. Sudah, diam! Berhenti berpura-pura. Apa kau pikir? Kau memberi Prita bantuan dengan setuju untuk menikahinya? Tidak. Tidak sama sekali. Prita bisa menemukan seseorang yang jauh lebih baik darimu. Kau mengerti? Prita hanya setuju untuk menikah denganmu. Apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Aku sudah menyuruhmu untuk tidak ikut campur dalam masalah kami berdua. Masalah ini bukanlah masalahmu saja, Prithvi. Masalah ini menyangkut masalah Sherlyn dan aku juga. Dan apa yang kau katakan? Jangan periksa jika kau mempercayaiku. Aku tidak percaya pada omong kosong semacam itu. Kau mengerti? Sherlyn terlibat dalam hal ini. Reputasi keluargaku dipertaruhkan di sini. Aku akan membuka ruangan Sherlyn dan aku akan memeriksa apakah Sherlyn ada di dalam, dan itu sudah menjadi keputusanku. Hal ini menyangkut Prita dan juga aku. Lepaskan tanganku. Apa kau tidak mendengar? Aku bilang lepaskan tanganku. Apa kau tidak mendengarku? Aku bilang lepaskan tanganku. Kau mengerti kan? Kau mengerti bahasaku? Perlu kau ingat, hal ini bukanlah masalahmu sendiri. Ini tentang masa depanku dan aku dengan yakin akan memasukinya. Aku tidak akan berhenti sampai aku berhasil. Aku tidak akan melepaskan. Aku bilang lepaskan tanganku. Lakukan yang kau mau. Aku tidak memerlukan izin dari siapapun, terutama darimu, Prithvi. Sherlyn, buka pintunya. Sherlyn, aku bilang buka pintunya. Kau kenapa, penipu? Apa kau takut? Permainan sudah berakhir. Ya Tuhan, aku tidak tahu apa yang terjadi dan kenapa. Sherlyn, aku bilang buka pintunya. Wanita ini cukup keras kepala. Kalau tidak ada kau, pasti dia sudah keluar sekarang. Tiba-tiba dia menjadi pengecut kah? Buka pintunya. Sherlyn! Prita, kau seorang gadis. Aku tahu kau pasti mengerti pentingnya hubungan. Jika pintu itu terkunci, itu berarti seorang gadis ada di dalam. Tidak, maksudku gadis lain ada di dalam. Itulah sebabnya dia tidak membuka pintu. Prita, tolong katakan sesuatu. Kau tidak tahu betapa memalukan ini untukku, merasa dipermalukan. Aku datang ke sini untuk berbelanja denganmu dan aku sangat senang sekali. Tapi orang-orang ini menuduhku menipumu. Prita, pikirkan, ada seorang gadis di dalam. Dia pasti takut. Orang-orang ini tidak berhenti mengetuk pintu. Bukankah menurutmu ini melecehkan perempuan? Ya, kau benar. Tapi Prita... Tunggu. Dengar Risab dan Karan, tolong jangan menggedor pintu. Seseorang mungkin sedang ganti baju di dalam. Kita seharusnya tidak merepotkannya. Itu sudah privasi. Baiklah. Aku tidak akan pernah mengetuk kalau kau tidak ingin. Dan aku setuju, orang yang baik tidak akan melakukan apapun untuk melecehkan wanita. Tapi kau pasti bisa mengetuk pintu itu. Aku yakin orang di dalamnya akan membuka pintunya jika kau minta. Silakan. Baiklah, tapi kalau Prita sudah mengetuk wanita itu tidak keluar, maka kau akan mendobrak pintunya. Sial, orang-orang ini tidak mau mengalah. Aku pikir semua rencanaku akan hancur hari ini.
apa seseorang di sana? Payah. Kita sudah tahu kalau ada orang di dalam. Kenapa kau bertanya lagi? Sekarang dengar. Aku tahu kau ada di dalam. Silahkan keluar. Dia tidak akan buka. Dia pasti sudah melakukannya saat ini kalau dia mau. Sekarang aku akan mendobrak pintunya. Pak, tolong jangan mendobrak pintunya. Aku punya kuncinya, Pak. Ya, berikan Berikan. padaku. Tunggu, Pak. Sini. Ini, Pak. Ini. Buka pintunya. Aku harus pergi. Aku harus pergi dari sini. Jika tidak, orang-orang ini akan memukuliku sampai babak belur. Aku harus pergi. Jika Karan terbukti benar, maka Prita tidak perlu menikahi Prithvi. Jujur, aku tidak pernah menyukai pria ini. Silakan. Bawa Sherlyn keluar. Karen, tidak ada orang di dalam. Risa, tadi aku dengar suara Sherlyn dari ruang ganti nomor 5 ini. Dan aku melihat dia keluar dari sini juga. Aku tidak mungkin Karan. bohong. Demi Tuhan, aku mohon. Diam. Percayalah padaku. Aku bilang diam. Aku lihat Sherlyn di ruangan ini dan aku juga dengar suaranya. Percayalah padaku, aku datang ke sini mencarinya. Aku ada di sini saat Prithvi keluar dari ruangan ini. Aku melihatnya keluar dan saat aku mengetuk, Sherlyn menjawab. Aku dengar suaranya dari dalam. Tidak mungkin aku bohong padamu. Ya Tuhan, kenapa dia harus membuat masalah? Dia telah menjadi penjahat di mata semua orang. Aku merasa tidak enak untuknya. Katakan di mana dia berada. Apa dia di sini? Dengar Risa, percayalah padaku. Kau sendiri yang menyuruhku untuk memanggil Sherlyn kan? Dan pada saat di jalan aku bertemu dengan penggemar. Dan aku menghabiskan waktu 5 menit untuk berfoto dengannya. Jadi aku menelpon dia. Dan Sherlyn sendiri yang memberitahuku kalau dia ada di ruang ganti nomor 5. Jadi mana mungkin aku merekayasa semua ini? Untuk apa? Dan pada saat aku mengetuk, dia bilang tunggu 5 menit. Jadi aku menunggu dan aku melihat dia keluar dari sana, Kak. Tolong, percayalah Prita, Karisap, aku melihatnya sendiri. Jika Sherlyn ada di dalam, lalu di mana dia sekarang? Sekarang ini aku aman. Tapi ini tidak mudah bagiku. Sekarang akan kudobrak pintunya. Pak, tolong jangan mendobrak pintunya. Aku punya kuncinya, Pak. Berikan. Ya, tunggu, Pak. Aku pikir aku terjebak dan tidak ada jalan keluar. Tapi untungnya aku berhasil memanjat dinding hingga aku selamat. Risa, Prita, aku tidak tahu dia kemana, tapi pada saat di dalam dia bicara denganku. Oke, katakan sesuatu. Bagaimana pintu terkunci dari dalam kalau dia tidak di sana? Karan, seseorang pasti membanting pintunya, jadi mungkin dia terkunci. Tidak, itu tidak mungkin, Kak. Sherlyn ada di dalam. Tolong percaya padaku. Karan, jika dia ada di dalam, lalu kemana dia? Di mana dia? Bagus, Risa. Terus marahi adikmu. Aku menyukainya. Dia terus mengganggu hidupku. Dia terus saja berteriak. Sherlyn dan Prithvi berselingkuh. Sekarang dia tidak berdaya. Kau tersenyum sekarang. Dasar kurang ajar. Aku tahu kau keluar dari ruangan ini. Kau benar. Kau dengar, Kak? Kau dengar? Kau benar. Aku berada di ruangan ini. Orang yang keluar dari ruang ganti ini adalah aku. Kau dengar yang dia katakan? Dia keluar dari ruangan ini. Tapi aku tidak tahu kalau ruangan ganti ini telah dipesan oleh kakakmu untuk Sherlyn. Hei! Hai Prita,
Dengarkan aku. Aku memang berada di ruang ganti ini. Kau tahu kenapa? Karena semua ruang ganti untuk pria terisi. Itu sebabnya aku datang ke sini untuk mencoba beberapa pakaian. Penipu. Itu omong kosong. Mungkin saja. Prita, Itu mungkin, Karan. Aku telah melihat seseorang melakukan hal yang sama sebelumnya. Apa yang terjadi sekarang? Ada apa, Rishabh? Kenapa kau diam sekarang? Bukankah kau mendukung adikmu? Dia terbukti bersalah. Kenapa kau diam sekarang? Dan aku tahu Karan membenciku. Dan dia bisa melangkah kemanapun untuk menghancurkan citraku. Tapi kali ini, dia sama sekali tidak menghargai Sherlyn. Sherlyn, dia adalah calon menantu keluarga Lutra. Dia adalah calon istrimu dan kakak iparnya. Bagaimana kau berpikir bahwa Sherlyn dan aku berselingkuh? Kenapa? Kau akan menimbulkan pertanyaan atas karakternya. Dan kau tahu, dia akan segera menjadi kakak iparmu. Dia akan menikahi Rishabh. Dia adalah calon menantu keluarga Lutra. Lalu bagaimana kau bisa menjelek-jelekannya tanpa bukti apapun? Kau bilang padaku bahwa kau melihat Prithvi keluar dari ruangan Sherlyn. Kenapa kau mengatakan itu? Aku dengar suara Sherlyn dari dalam ruangan itu. Dia bahkan menanggapi saat aku mengetuk pintunya, Kak. Jadi itu berarti kau tidak melihat Sherlyn dan Prithvi bersama? Percayalah padaku, mereka berdua berada di ruangan yang sama. Aku mendengarnya. Kau ini dasar pembohong. Orang ini kurang ajar. Dia berani membodohi semua orang. Aku tidak akan mengampuninya hari ini. Karan! Katakan pada mereka. Cepat, bicara! Ya Tuhan. Aku tidak berharap Rishabh bereaksi seperti ini. Ini bagus. Karan layak mendapatkannya. Rishabh, tolong. Kau jangan marah seperti itu. Prithvi, aku sangat menyesal. Aku tahu kami berdua sudah menghina dirimu. Aku tidak tahu kalau Karan, ternyata dia sudah salah menduga. Itu kesalahpahaman kami. Aku menyesal. Aku menyesal apa yang terjadi. Aku sangat menyesal. Kenapa kau melakukannya? Apa yang kau lakukan, Karan? Apa kau tidak merasa malu? Aku merasa buruk untukmu. Silakan Anda semua lanjutkan belanjanya. Prita, aku sangat menyesal. Aku tidak tahu. Itu hanya kesalahpahaman saja. Aku mohon. Kenapa kau minta maaf? Kalian kenapa terlihat tegang? Sherlyn, kemana saja kau? Semua orang telah mencarimu. Oh, aku mencari kalian di luar. Tadi aku berada di bagian pria. Koleksi jaket dan jeansnya bagus sekali. Aku berpikir untuk memberikannya untuk Karan. Dia akan menjadi adik iparku, kan? Oh ya, di mana Karan? Apa kau mendengarnya? Katakan padaku. Dia begitu menyukai Karan, tapi Karan tidak menghormatinya. Ini memalukan. Tidak ada yang bisa dikatakan lagi. Ini sudah kelewatan. Karena aku sudah tidak tahan lagi. Dan aku rasa ini sudah cukup. Dengar Prita, ayo kita pergi dari sini. Sekarang juga, ayo pergi, ayo. Rishabh, Karan di mana? Lebih baik kita pulang. Sarla, Iya, aku ingin bilang, aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak berdaya. Maksudku, aku merasa sangat menyesal untuk Janki. Dia sangat berani. Setelah apa yang dia katakan, maksudku, setelah dia menjawab pertanyaan kita dengan berkedip, ini terbukti bahwa ada orang yang jahat membenci kedua keluarga kita. Orang itu ingin menyakiti kita. Janki,
pasti sangat berani. Dia mempertaruhkan nyawanya tidak sekali tapi 2 kali untuk menyelamatkan keluarga kita. Aku kesini untuk mengundangmu ke upacara Mehendi. Aku tidak menyangka Janki mengungkapkan sesuatu. Tapi dari apa yang Janki katakan, terbukti bahwa seseorang ingin menyakiti kita dan ingin menghancurkan kita. Sekarang penting bagi Janki untuk hadir di upacara Mehendi. Itu karena hampir semua orang ada di Kungkum Bagya. Saat terjebak api di upacara Roka Prita akan menghadiri acara ini. Kalau Janki menghadiri acaranya, dia mungkin bisa mengenali orang yang ingin menyakiti kita dan orang yang ingin menghancurkan kita. Sarla, hanya Janki lah yang bisa mengenali orang itu. Jadi ku minta bawalah Janki ke acara itu. Kau sangat benar, Nyonya Raki. Itu benar. Dengan berkedip, Janki memberitahu kita bahwa orang yang bersangkutan bukan anggota keluarga, tapi orang luar. Tapi siapapun itu, dia pasti akan mencoba melukai Janki lagi. Dan kita juga bisa menangkapnya di sana. Sekarang ini tanggung jawab kita untuk melindunginya. Dia pasti telah melalui banyak peristiwa. Dan inilah saatnya kita harus lebih waspada lagi. Aku tidak sabar menunggu besok. Datanglah, Sarla. Salam Nyonya Aurora. Salam. Sarla, aku merasa sangat khawatir. Aku bertanya-tanya, siapa yang mencoba menyakiti keluarga kita? Sudah jelas dia bukan keluarga. Tapi orang itu pasti bagian dari upacara Roka Prita. Ibu jangan khawatir. Kita tidak akan mengampuni pelakunya. Tidak peduli siapapun dia. Sudah sampai. Prita, ada apa? Kenapa kau berhenti? Sebenarnya, aku ingin bicara denganmu. Katakan padaku. Prithvi, aku tahu apa yang terjadi di toko tadi telah membuatmu sangat kesal. Tapi apa? Tapi tolong jangan beritahu ibuku tentang hal itu. Aku mohon, ya? Aku sangat menyesal, Prita. Tapi aku tidak akan bisa menerima permintaanmu. Kau lihat kan, sangat penting bagi Bibi Sarla untuk mengetahui apa yang terjadi antara Karan dan aku di toko hari ini. Tolong, dengarkan aku dulu. Aku memintamu karena ibu akan sangat marah saat mengetahuinya. Tekanan darahnya akan naik. Semua orang pasti akan khawatir. Kau tidak ingin mendengar ceritanya. Aku tidak akan melakukannya. Tapi, aku punya syarat. Jika ada yang bicara omong kosong tentang aku, kau tidak akan mempercayainya. Dan kau tidak akan curiga. Katakan itu, Prita. Aku terima. Baiklah kalau begitu. Aku tidak akan memberitahu Bibi tentang pertengkaran itu. Aku tidak akan membahas apa yang terjadi. Aku berjanji padamu. Percaya padaku. Terima kasih banyak. Apa kau bahagia? Masuklah.